Selamat pagi teman-teman, di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai depresi pada pelajar akibat sekolah daring selama pandemi COVID-19. Adapun anggota pada kelompok kami yaitu saya sendiri, Wintrina Frianti Purba, ada teman saya Miska Sebayang, Ria Fitriani Purba, dan Suster Yunika. Baik, pertama sekali kami akan membahas mengenai pengertian dari kesehatan mental. Kesehatan mental itu berasal dari mental hygiene atau mental health. Menurut definisinya dari Zakia Drazot pada tahun 1982 yang merangkum dari beberapa definisi para ahli yaitu sebagai berikut. Kesehatan mental adalah terhindarnya seseorang dari gejala-gejala gangguan dan penyakit jiwa, dapat menyesuaikan diri, dapat memanfaatkan segala potensi dan bakat yang semaksimal mungkin, dan membawa kepada kebahagiaan bersama serta mencapai keharmonisan jiwa dalam hidup. Penyakit mental itu dapat menyebabkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya dapat merusak interaksi atau hubungan dengan orang lain, namun juga dapat menurunkan prestasi di sekolah dan produktivitas kerja. Jadi di sini kami juga akan membahas mengenai depresi, di mana depresi ini merupakan salah satu contoh dari gangguan kesehatan mental. Sesuai dengan judul yang telah kami katakan tadi di awal, bahwa depresi itu adalah suatu kondisi medis berupa perasaan sedih yang berdampak negatif terhadap pikiran, tindakan, perasaan, dan kesehatan mental seseorang. Kondisi depresi ini adalah reaksi normal terhadap peristiwa-peristiwa hidup seperti besarnya tuntutan yang harus diselesaikan. Pada teori kognitif mengatakan bahwa orang-orang yang terkena depresi cenderung mencerna persoalan hidup dari sisi gelapnya, memandang pesimis terhadap masa depan, berpikir negatif tentang diri sendiri ataupun orang lain. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasinya. Pertama, bagaimana tanda-tanda depresi? Depresi merupakan respon mental seseorang dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Depresi muncul di saat semua masalah menumpuk di otak dan seseorang tidak tahu bagaimana mengatasinya. Sebagian besar orang tidak merasakan adanya gejala depresi, namun bila memuncak akan timbul perasaan yang tidak bisa dihindari. Contoh kejadian yang saat ini terjadi seperti yang dilansir di tribuns.com. Ditemukan seorang siswa SMP di Tarakan yang berusia 15 tahun nekat mengakhiri hidupnya dengan cara yang tragis, yakni gantung diri di kamar mandi tempat tinggalnya. Peristiwa ini sangat memprihatinkan. Diduga disebabkan oleh adanya tugas sekolah daring yang sangat menumpuk. Terkait hal itu, ibu korban menegaskan bahwa anaknya memang pendiam dan memiliki masalah dengan pembelajaran daring. Anaknya lebih merasa nyaman dengan pembelajaran tatap muka, karena daring tidak disertai dengan penjelasan guru, hanya memberikan tugas-tugas saja yang berat dan sulit untuk dikerjakan, sehingga anak tersebut mencoba mengakhiri hidupnya. Dari kejadian yang sudah dipaparkan di atas, memberikan suatu gambaran bahwa goncangan mental, yakni depresi yang dialami oleh korban, merupakan gambaran suasana hati yang buruk, disertai dengan adanya putus harapan, sedih berkepanjangan, sehingga seluruh proses mental, yakni berpikir, berperasaan, dan berperilaku mempengaruhi seluruh keberadaannya, termasuk motivasinya untuk beraktivitas, yakni konkretnya belajar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor umum penyebab dari depresi, kedua gejala depresi, dan ketiga ada dampak depresi terhadap kesehatan fisik yang mungkin dapat terjadi. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian pertama dulu, yaitu faktor umum penyebab dari depresi. Pertama ada faktor organobiologis, yaitu karena keseimbangan neurotransmitter di otak terutama serotonin. Kedua ada faktor psikologis, yaitu karena tekanan beban psikis dampak pembelajaran perilaku terhadap suatu situasi sosial. Terakhir ada faktor sosial lingkungan, misalnya karena kehilangan pasangan hidup, kehilangan pekerjaan, pasca bencana, dampak situasi kehidupan sehari-hari lainnya. Kedua gejala dari depresi. Pertama ada merasa sedih, murung, suasana hati kosong. Kedua, kehilangan energi, perasaan letih, lemah, lesu.
Ketiga, kehilangan minat dan kegairahan terhadap berbagai aktivitas yang sebelumnya disukai. Ketiga, merasa bersalah dan tidak berguna. Keempat, gelisah, insomnia atau sebaliknya, tidur berlebihan. Kelima, rasa pesimis, putus asa hingga ingin bunuh diri. Terakhir, perubahan pola tidur dan sebagainya. Nah, yang ketiga ada dampak depresi terhadap kesehatan fisik yang mungkin dapat terjadi. Pertama, gangguan tidur dan badan terasa lemah. Kedua, berbicara atau bergerak menjadi lebih lambat. Ketiga, perubahan siklus menstruasi pada wanita. Keempat, nafsu makan turun atau meningkat secara drastis. Kelima, merasakan sakit atau nyeri tanpa sebab. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Suster Yunika. Sekarang kita akan membahas bagaimana mencegah depresi. Dalam mencegah depresi, kita dapat melakukan 6 hal. Yang pertama, menjaga pola hidup yang teratur. Nah, bagaimana menjaga pola hidup yang teratur? Ini dapat kita lakukan dengan mengambil waktu istirahat 6-8 jam dalam sehari. Yang kedua, menjaga pola makan yang seimbang. Karena dengan menjaga pola makan yang seimbang, kita dapat mempertahankan stamina tubuh kita. Yang ketiga, olahraga dan rekreasi. Dengan olahraga dan rekreasi, kita memperoleh kebugaran dan semangat yang baru. Yang keempat, sikap hidup yang lebih positif. Karena orang yang memiliki sikap hidup yang positif akan berpikir lebih rasional dan objektif dalam menghadapi segala sesuatu. Yang kelima, memiliki planning yang rasional dalam hidup dan menerima kondisi-kondisi yang sulit diubah. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu memiliki sahabat yang sewaktu-waktu dapat dijadikan tempat berbagi dan membantu. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana penanganan depresi. Nah, di sini penanganan depresi dapat dilakukan dengan 3 cara. Pertama, perubahan pola hidup. Yang kedua, terapi psikologi. Dan yang ketiga, pengobatan. Bagaimana perubahan pola hidup? Nah, perubahan pola hidup ini dapat kita lakukan dengan rutin berolahraga, menjaga pola makan yang sehat, berdoa, keberanian untuk merubah hidup, dan mengambil waktu untuk rekreasi. Yang kedua, terapi psikologi. Nah, terapi psikologi di sini dapat dilakukan dengan terapi interpersonal. Di sini bantuan psikoterapi dilakukan oleh psikolog dalam jangka pendek yang berfokus pada hubungan antara orang-orang yang perkembangan yang simptom gangguan kejiwaan. Kemudian itu terapi kognitif atau yang sering kita dengar dengan CBT, di mana pendekatan CBT ini memusatkan perhatian pada proses berpikirnya si klien yang berhubungan dengan kesulitan emosional dan psikologis klien. Pendekatan ini juga berupaya untuk membantu klien mengubah pikiran yang tidak rasional menjadi lebih rasional. Yang ketiga itu pengobatan, di mana diharapkan agar si klien konsultasi kepada dokter kejiwaan atau psikiater. Nah, dari penjelasan yang telah diutarakan tadi, kita dapat simpulkan bahwa depresi adalah gangguan mood, yakni kondisi emosional ataupun suasana hati yang buruk yang ditandai dengan rasa putus harapan, rasa tidak berarti atau sedih berkepanjangan. Sehingga seluruh proses mental di sini, baik berpikir, berperasaan maupun berperilaku tersebut dapat mempengaruhi motivasi untuk beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari maupun pada hubungan interpersonal. Nah, beberapa gejala akan jelas nampak pada orang yang mengalami depresi seperti gejala fisik, psikis, dan sosialnya. Depresi ini melibatkan kombinasi beberapa faktor, yaitu faktor biologis, faktor psikologi, dan juga faktor sosial, di mana ketiganya dapat saling mempengaruhi satu sama lain. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Semoga penjelasan ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.